Shalom, saudara. Kita kembali ke Abam episode 814. Mari Pak Yuda membacakannya. Iya, Pak. Yang pertama dari wanita usia 36 tahun, menikah, ART, tinggal di Bekasi Utara. Shalom Pak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku. Saya sering berbicara sendiri dan berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena dibawa ke Jakarta dan dipertemukan dengan channel khotbah-khotbah Pak Pendeta Erastus dari YouTube dan dari Facebook. Saya baru 3 tahun menjadi Kristen dan saya diubahkan oleh Tuhan melalui Pak Pendeta Erastus di Bekasi ini. Saya sangat rindu untuk ke gereja Pak Erastus di Mall Arta Gading, tapi sayang jauh banget ke sana. Saya takut ambil motor Grab untuk ke sana karena saya tidak punya mobil. Kalau atasanku beribadah di satu gereja di Bekasi. Oke, langsung aja ke pokok pertanyaan. Yang pertama, apakah saya berdosa kalau berpindah-pindah gereja? Saya pernah dia sebutkan ada beberapa nama gereja dan salah satunya yang dilayani terakhir di GSKI Bekasi yang dilayani oleh pendeta Riko Silayan. Dan bulan Desember nanti mau pulang ke Toraja dan yang pasti bergereja lain lagi karena belum ada GSKI di sana. Oke, enggak apa-apa, nanti lewat online saja. Ya. Terus yang kedua, apakah Roh Kudus sama saja dengan Roh Yesus yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 19? Bisa. Ya. Maksudnya itu juga roh Yesus itu maksudnya Roh Kudus yang mengatasnamakan Yesus sebagai Tuhan. Oke. Ya. Karena Bapa dan Anak direpresentasikan oleh Roh Kudus. Ya. Coba dibaca ayatnya. Oh ya. Tapi saya kira cukup ya, udah cukup biasa ya. Yang Filipi 1:19. Oke. Yang berikutnya dari Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8 dan Yohanes 19 ayat 37, mohon dijelaskan. Ini yang saya bacakan ya Pak. Wahyu 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, harus bisa membedakan antara Alfa Omega dan yang awal dan yang akhir. Alfa Omega selalu menunjuk ke Allah Bapa. Saya sudah membuktikan itu ya. Dalam satu sesi yang 1 jam lebih. Ya, kalau awal dan akhir terkait dengan aku yang pertama bangkit. Sedangkan awal dan akhir selalu ada kalimat yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu nanti dikaitkan dengan perjanjian lama. Tapi begini saudara, saya sudah tulis itu menjadi satu risalah yang akan saya lempar ke PDF untuk bisa dibaca semua orang. Supaya lebih detail karena harus teliti per ayat per kata. Oke, teruskan. Tadi ayat tadi Pak dikaitkan dengan Yohanes 19 ayat 37. Apa? Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Iya. Pembahasannya sudah ada di gini loh. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ada satu yang banyak orang meleset. Wahyu itu wahyunya Allah, bukan wahyunya Tuhan Yesus. Coba dibaca deh kalau begitu. Wahyu 1 ya Pak. Jadi itu wahyu dari Allah Bapa untuk Yesus agar disampaikan kepada hamba-hambanya. Itu wahyu bukan dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa. Coba baca. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Iya, dikaruniakan Allah, bukan wahyunya Yesus sendiri. Bukan wahyunya Tuhan Yesus, wahyu dari Allah Bapa. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya Pak, saat meditasi apakah kita berbicara seperti pada saat penyembahan dan berdoa atau tidak berbicara hanya di dalam hati? Dan kalau kita berbicara, kalimat apa yang diucapkan? Kalau kita meditasi, kita bisa merenungkan, tidak boleh blank. Merenungkan firman, merenungkan pengalaman hidup yang kita alami dan bisa saja muncul terima kasih Tuhan. Haleluya. Respon terhadap apa yang kita renungkan. Jadi bukan harus diam saja. Bisa saja kita mengucapkan 1-2 kalimat. Ya. Beda dengan permintaan ya. Kalaupun itu bentuk permintaan, direnungkan permintaan itu sesuai kehendak Allah atau tidak. Itu sebenarnya langkah mempertajam pendengaran rohani kita. Ya. Sekian pertanyaan saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus
kepada Tuhan supaya Pak Pendeta Erastus diangkat lagi lebih tinggi oleh Tuhan dan juga semua tim pelayanan di Truth ID. Terima kasih. Semangat terus Pak Erastus, abaikan mereka yang tidak suka dan semoga semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terus Selanjutnya Pak, dari seorang wanita tidak disebutkan usianya, tinggal di Karawang Kota. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim ABAM, Bapak Gembala GSKI Rehoboth MAG. Saya yang bertanya di ABAM sebelumnya, thank you Pak Eras dan tim ABAM sudah jawab SMS atau WA saya. Terima kasih juga tim ABAM sudah hubungi saya. Buku yang saya mau judulnya Mencapai Kesucian. Minggu ini saya mau datang ke MAG, ikut ibadah di sana dan sekalian ambil buku-buku yang saya pesan. Oh iya, di ABAM sekarang wajah baru ya. Ada tim pastoral yang temani Pak Gem Erastus. Baik seperti itu biar Pak Gem nggak terlalu lelah membaca pertanyaan-pertanyaan dari jemaat ABAM dan juga menjawabnya. Puji Tuhan Pak Gem sudah sehat. Saya dengar dari Pastor Wignyo pas khotbah di MAG saya ikut online. Pak Gem dan tim ABAM kalau buku Kenosis dan Logos ada bisa info ke saya. Ya. Saya sedang dengar channel Truth ID. Menjawab jadi kalau Kenosis sudah mau jadi ya? Kenosis Udah mau jadi ya? Udah jadi? Udah. Nah, yang begini-begini nanti dikirim. Lalu mungkin risalah kita mengenai Logos bisa per bab dilempar ya? Ya, Pak. Dilempar. Supaya mereka, karena kalau nunggu bisa 600 halaman itu. Ya, Pak. Terlalu tebel, jadi kita beri aja gratis. Ya, kita memang tidak bermaksud mau cari apa, tapi kita mau menjadi berkat ya. Oke, teruskan Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 36 tahun, menikah, tinggal di Bekasi. Ya. Shalom, saya sering mendengarkan program ABAM dari Instagram. Saya ingin bertanya kepada hambanya Bapak Pendeta Erastus Sabdono, sekaligus mohon bantuan doa untuk rumah tangga saya dan suami. Bapak Pendeta, suami saya melakukan kecurangan dalam pernikahan kami dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain sebanyak 3 kali. Yang pertama 3 bulan setelah pernikahan dengan mantan pacarnya. Yang kedua, setelah 2 tahun pernikahan kami dengan rekan kerja atau bosnya yang sudah mempunyai suami dan anak. Yang terakhir di awal bulan Januari 2023, sepertinya masih dengan bosnya. Saya selalu memaafkan kecurangan dan ketidaksetiaan suami dalam pernikahan. Tetapi pada perselingkuhannya yang ketiga ini sangat menyakitkan dan membawa dampak perubahan negatif pada perilaku suami saya. Kasar, tidak mau berkomunikasi dengan saya, tidak menghargai, dan sudah tidur di kamar lain. Saya berusaha bertahan selama bulan Januari sampai Juni 2023, tetapi saya merasakan tidak ada damai sejahtera dan hanya ketakutan setiap kali ingin pulang ke rumah sehabis bekerja. Kebetulan saya tinggal di rumah mama mertua yang adalah ibu dari suami. Mertua juga tidak dapat menjadi pendamai dalam rumah tangga kami, serta terkesan membela suami dan sering menyalahkan saya serta mengintimidasi. Pada pertengahan bulan Juni 2023, saya memutuskan untuk mencari damai dan menenangkan diri dan tinggal di rumah orang tua saya untuk sementara waktu, dengan sepengetahuan dari ibu mertua dan atas izin ibu mertua. Tetapi tidak disangka setelah saya pergi menenangkan diri selama sebulan di rumah orang tua, lalu datanglah surat gugatan perceraian dari suami saya. Kaget, sedih, serta kecewa atas tindakan suami yang mengambil langkah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Sampai hari ini saya terus berdoa dan bergumul agar Tuhan menolong rumah tangga saya dan suami, sambil terus mengikuti proses pengadilan yang masih berjalan. Jujur saya menolak dan tidak ingin bercerai, Pak. Saya pegang firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Sebenarnya secara de facto, suamimu sudah menceraikan kamu. Ya. Pindah kamar, gonta-ganti perempuan. Sudah seperti binatang ya. Kejam dia. Jadi yang kamu lakukan sekarang diam saja. Kalau sampai harus cerai, karena pasti dia akan menggunakan segala cara. Karena saya belum punya anak ya. Tidak dijelaskan sih Pak. Ya. Kalau punya anak, kamu harus mengambil anak untuk kamu. Dan kalau sampai harus cerai, kamu anggap itu mimpi buruk, nightmare. Ya. Kamu mulai hidup baru dalam Tuhan. Ya. Kita mimpikan langit baru, bumi baru. Ya. Hidupmu tragis, nak. Tetapi ketragisan ini bisa membuat kamu akan lebih mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, orang-orang seperti kamu
bisa lebih mudah saya bawa ke langit baru, bumi baru. Bersama-sama kita. Kami mengasihimu. Jika kau butuh pendampingan, kirim lagi SMS ke kami. Saya dampingi kamu. Kami dampingi baik secara hukum. Ya. Tinggal di mana ya? Dia tinggalnya di Bekasi. Secara hukum kami bisa mendampingi. Kami ada pengacara-pengacara. Ada beberapa pengacara yang memang kami siapkan untuk abang, untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Ya. Ya. Tapi kalau kamu sudah punya pengacara sendiri, kau bisa bayar pengacara, ya enggak apa-apa. Oke, saya kira itu, dan dengan sedih saya menyatakan turut sepenanggungan kepada denganmu. Teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 42 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Pendeta Erastus, apakah anak akan menerima kutuk dari Tuhan atas dosa selingkuh suami? Tidak, asal istri membawa anak itu kepada kebenaran. Tetapi kalau tidak dibawa kepada kebenaran, biar orang tua baik juga anak tidak benar juga terhukum. Kutuk itu kan artinya terhukum. Terus, dan apakah boleh suami selalu membantu keluarganya tanpa sepengetahuan istri? Apakah boleh suami membantu? Mesti, ya. Idealnya sih istri harus tahu. Ya. Tapi kalau sampai dia tidak memberitahu, kenapa? Mungkin kamu nggak rela. Selama ini menunjukkan rasa ketidaksukaan. Itu juga bisa membuat suami jadi tidak nyaman dengan kamu. Dan dia bisa melakukan hal-hal seperti selingkuh ini. Ya kan? Ya. Ya. Makanya jadi wanita jangan banyak bicara, mengalah. Mengalah itu indah, ya. Suami bantu terus keluarganya, ya udah diem dah. Yang penting kamu bisa mempertahankan rumah tanggamu. Coba belajar dari Wanita Surgawi, belajar dari Truth ID. Dan doa pagi bersama saya, kamu akan terbimbing menerima hikmat apa yang patut kamu lakukan. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 54 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus Sabdono, saya jemaat dari salah satu gereja, Ya. tapi telah menjadi bagian keluarga Suara Kebenaran yang disisakan menuju LP3. Wow, keren nih, disisakan. Iya. Terus, Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan sebelumnya, di episode sebelumnya. Senangkan Tuhan dengan mengampuni musuhmu, sikap ipar terhadap kamu, mungkin ini ujian terakhir, ini berkat kekal, itu nutrisi jiwamu, supaya engkau dipersiapkan masuk LP3. Amin, amin, keren, amin. masih ingat jawabannya. Masih ya? ingat ya jawabannya. Oke. Pak Desember, minggu kedua selama 3 hari berturut-turut, saat bangun pagi pukul 4:10 untuk persiapan doa pagi, saya mendengar suara. Hari pertama, fokus hidupmu sekarang adalah mempersiapkan hari kematianmu. Hari kedua, ini Natal terakhir kamu. Hari ketiga, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Ya, semua sih benar ya. Ya. Tapi soal hari terakhir Natalmu ini, ya, oke, nanti diperkarakan lagi dengan Tuhan. Terus. Ya. Beberapa waktu kemudian, Tuhan benar-benar membentuk kehidupan saya untuk memiliki kodrat ilahi dengan berbagai masalah, kekecewaan, dimatikan karakter saya melalui difitnah, ditindas, dibully, diintimidasi. Justru otak pelakunya adalah orang dekat. Menghadapi kondisi tersebut, saya dikuatkan karena pergaulan setiap hari dengan Tuhan melalui Logos dan Roh Kudus. Di antaranya, satu, melepaskan isak-isak yang masih melekat dalam hidup. Kedua, kondisi kamu saat-saat ini itu aman untuk kekekalan. Wow, keren ini. Ini keren ya. Ini isi khotbah kita begini. Terus. Tiga, asal ada makanan dan pakaian cukup. Iya. Yang keempat, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini ringkasan khotbah saya nih. Iya. Terus. Yang kelima, hanya Tuhan satu-satunya kebutuhan kebahagiaanku. Hebat. Terus. Semua ini harus dialami, baru bisa berbagi. Jujur, suwakit sekali perobekan daging tersebut. Karena harus banyak diam. Tapi kalau bisa melihat tujuan keselamatan dan LP3 yang Tuhan sediakan, maka bisa dilewati dan semua akan berakhir. Saat ini saya tinggal menunggu hari terindah hidupku pulang ke rumah Bapakku. Wah, malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, dan seterusnya lagu favorit saya. Jadi terharu gitu. Ya. Terus. Bahkan saya sudah mempersiapkan tas kematian. Ya, saya sertakan foto tas kematian di WhatsApp. Saat almarhum papi saya meninggal, 1 hari sebelumnya saya dapat suara. Ini saatnya papi kamu pulang. Saya jawab, kalau ini yang terbaik, biar kehendak Tuhan yang jadi.
Sebelum almarhum mami saya meninggal, 2 hari sebelumnya saya mendapat 3 penglihatan yang sama. Tuhan datang menjemput mami. Bagaimana pencerahan dari Bapak Erastus Sabdono, dan maaf terlalu panjang. Tuhan memberkati Bapak Erastus Sabdono, keluarga, dan tim Suara Kebenaran. Tidak perlu saya beri pencerahan karena Anda sudah cerah. Ya, tapi jangan terlalu optimis bahwa waktu dekat, usia masih 54 tahun ya. Iya, Pak. Masih usia masih bisa berkarya lah ya. Iya. Masih bisa berkarya untuk pekerjaan Tuhan, Bu, ya. Usia Anda masih 54 tahun, ya kan? Iya. 10 tahun di bawah saya. Ya, jadi jangan terlalu buru-buru ya. Oke, cukup. Bu, we love you. Keluarga. Kita satu keluarga, Bu. Amin. Terus. Berikutnya dari seorang wanita berusia 61 tahun, menikah, tinggal di Jakarta. Shalom, Pak Eras. Potensi pengenapan Daniel pasal 8 dalam perang Israel versus Hamas 2023. Sebagai informasi fundamental untuk diketahui semua bahwa serangan inisial Hamas ke Israel beberapa hari lalu merupakan reaksi atas perundingan damai yang berlangsung secara intens dan rahasia antara Israel dan Kerajaan Arab Saudi. Hasil akhir yang diharapkan dari perundingan damai tersebut tentu saja kerjasama bahkan hubungan diplomatik secara resmi antara Israel dan KSA, Kerajaan Arab Saudi. Ketika nanti Israel dan KSA memiliki hubungan diplomatik, maka hal ini akan mengubah peta geopolitik dunia, utamanya Timur Tengah. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan diikuti oleh berbagai negara muslim lainnya, termasuk Indonesia juga bisa memiliki hubungan diplomatik dengan Israel di masa depan. Apalagi sudah lama diyakini bahwa suatu saat Pax Americana, sebelumnya adalah Pax Britania hingga akhir Perang Dunia Kedua, yang sekarang sedang menuju waktu senjanya akan segera digantikan oleh Pax Judaica. Pertanyaannya, siapakah yang paling merasa terganggu atau bahkan merasa terancam dengan perundingan damai tersebut? Tentu saja Iran. Iran yang merupakan musuh bebuyutan KSA yang Sunni. Hamas hanyalah pasukan garis depan jika tidak mau disebut pion bagi Iran. Daniel 8 ayat 3-4. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2 dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Pertanyaan berikutnya, jika benar serangan Hamas yang didalangi oleh Iran ke Israel kali ini merupakan pengenapan serangan sang domba jantan ke barat atau dalam kurung Israel dan ke selatan dalam kurung KSA, maka hanya tinggal menunggu waktu untuk tampilnya sang kambing jantan yang akan secepat kilat menghabisi Iran. Iya. Apakah Turki? Sebentar Pak, tadi lewat. Itu. Kambing jantan yang akan cepat kilat menghabisi Iran. Apakah itu Turki ataukah Uni Eropa? Waktu yang akan menyingkapkannya. Sebab kita tahu bahwa selanjutnya dari sang kambing jantan akan tampil sang tanduk kecil, yakni sang antikristus itu. Ketika sang domba jantan ditaklukkan, hubungan diplomatik Israel dengan berbagai negara muslim Sunni terjadi. Bukit Zaitun kembali digunakan untuk beribadah sesuai impian Israel. Maka dengan jumawa Israel akan berseru damai dan aman, damai dan aman. Besar kemungkinan bahwa perang Israel versus Hamas kali ini merupakan bagian dari pengenapan Daniel 8 dan akan disusul dengan pengenapan 1 Tesalonika 5 ayat 1-5. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu bahwa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sungguh kita akan menjadi saksi sejarah atas pengenapan nubuatan yang telah dinubuatkan lebih dari 2500 tahun. Blessings. Pertanyaan, bagaimana menurut Pak Eras tentang hal di atas? Kami mengerti bahwa di tengah pergolakan dunia ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Namun kami juga ingin mengetahui nubuatan firman Tuhan yang disebutkan di atas. Apakah benar demikian? Terima kasih atas perhatian Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa waktu yang lalu ketika perang Ukraina, saya intent mengikuti perjalanan perang itu. Sekarang lebih intent lagi mengikuti
perjalanan sejarah di Timur Tengah. Tetapi saya tidak mendapatkan pesan dari Tuhan sekitar hal ini, termasuk asumsi yang tadi dikemukakan di atas penafsiran terhadap kitab Daniel. Yang saya pahami adalah bahwa jika kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak terlalu mempersoalkan apa yang akan terjadi nanti. Selalu saya katakan bahwa bicara soal akhir zaman itu bicara soal rawan kehidupan terhadap iman Kristen. Yang penting bagaimana kita menjaga kekudusan dan kesucian. Jadi asumsi-asumsi yang bisa terbangun dari berbagai penafsiran itu bisa mendistrak kita atau membuat kita tidak tenang dan masih nunggu-nunggu, harap cemas karena masih ada praduga, ya, tidak ada kepastian. Itu nubuatan, Pak, itu pasti. Dari dulu sering orang menafsirkan, ya, sejak perang Iran dulu sudah ditafsirkan, mengeringnya sungai Efrat ditafsirkan, tidak ada yang tepat. Lebih baik kita sungguh-sungguh benar-benar memiliki hubungan yang ideal dengan Tuhan. Lewat doa pagi, doa pribadi, mendengarkan Truth ID, kita membangun kesucian hidup. Kalau kita membangun kesucian hidup, tidak ada masalah lagi yang lain. Kita ikuti terus perkembangan Timur Tengah, dan kita tidak boleh banyak bicara di media sosial. Jangan sampai hal ini akan menimbulkan kegaduhan. Makanya saudara perhatikan bagaimana saya khutbah, saya tidak menyinggung hal ini. Kalaupun menyinggung, saya pasti tidak akan memberikan komentar, ya. Saya kira itu saja. Tuhan berkati. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 45 tahun, tinggal di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Shalom Pak Eras, semoga Pak Eras dan keluarga sehat selalu ya. Saya mau bersaksi sedikit. Saya beribadah di sebuah gereja besar yang menganut doktrin Tritunggal. Saya selalu rajin membaca firman karena di gereja tersebut membuat grup-grup gerakan baca Alkitab untuk seluruh jemaat setiap hari. Tapi saya tidak pernah ngerti atau sulit untuk menerima doktrin walau sudah dijelaskan itu karena saya anggap terlalu membingungkan. Saya mencoba mencari kebenaran, mulai saat itu setiap hari Minggu pagi saya nonton live khotbah pendeta bisa sampai 6 gereja yang berbeda. Akhirnya saya menemukan khotbah Pak Eras yang selalu mengajarkan kami untuk mempraktekkan firman Tuhan, mengajak kami untuk hidup kudus, mengajak kami untuk berubah, bukan hanya teori, bukan hanya datang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Singkat cerita, saya bertemu Pak Eras di Bandara Samarinda, di mana saat itu saya dan Pak Eras sempat berfoto dan sama-sama mau balik ke Jakarta. Dan Pak Eras bilang ke saya, kamu datang saja ke GSKI Arta Gading, kamu akan berubah. Dan saat itu saya terkejut, apakah ini jalan atau jawaban dari Tuhan, atau tuntunan dari Tuhan kepada saya yang selama ini saya cari, di mana Tuhan membawa saya kepada orang yang tepat di dalam menyampaikan doktrin firman yang benar. Karena doktrin yang Pak Eras sampaikan melalui seminar Logos itu cocok sekali dengan pemahaman saya. Luar biasa, Pak. Pakai acung jempol. Dan saya sudah tidak beribadah ke gereja itu lagi. Sekian kesaksian saya Pak Eras, maaf kalau terlalu panjang. Saya selalu berdoa agar Bapak sehat terus. Kami butuh orang seperti Bapak yang mengajak kami untuk mempraktekkan hidup kudus. Sekian, terima kasih Pak Eras. Ya, di antara bullying, ada angin segar ya dari pria usia 45 tahun ini ya. Iya Pak. Usia produktif. Terima kasih Pak. Welcome to my world, selamat datang di dunia saya. Welcome to Arta Gading. Kita sudah foto tapi saya lupa wajah Anda. Siapa tahu suatu hari Anda bisa bertemu saya. Ya, siapa tahu. Ya. Kalau perlu nanti sekretaris saya suruh cari Anda. Kita foto lagi. I love you. Amin. Berikutnya dari seorang wanita berusia 31 tahun, menikah, tinggal di Kendari. Shalom Pak, bolehkah saya bertanya dan tolong dijawab. Apakah berdosa jika kita buka usaha di hari Minggu? Kalau memang hari yang lain, kan kalau Minggu bisa hari pasar, tidak apa-apa, tidak masalah, asal Anda ke gereja, entah hari yang lain atau minggu depannya. Terus? Ya.
Senin sampai Minggu setiap harinya, tapi di hari Minggu itu kami tetap ke gereja dan karyawan kami yang beragama lain yang menjaga usaha Nggak kami. masalah. Aduh, ini sering kali orang. Tokomu itu pekerjaan Tuhan. Tokomu itu rumah ibadah. Buka, ya. Tapi jangan lupa, satu, ke gereja. Dua, ada irama kerja. Artinya ketemu keluarga, ketemu anak, makan bersama. Juga perlu. Hari Sabat itu ya, ada Sabat. Ya. Ada Sabat ya. Ya. Itu buatlah hari Sabat, ya. Tapi kan kadang-kadang hari Minggu malah rame ya. Kita buka, apalagi kalau itu hari pasar atau tempat wisata, harus buka. Yang penting motif kita hidup. Umurnya berapa itu ya? Usianya 31 tahun. Ya, anaknya masih kecil, udah nikah belum dia? Sudah menikah, Pak. Harus ada hari untuk anak-anak ya. Kalau tidak hari Minggu, hari yang lain. Ya, kalau misalnya hari Minggu buka nggak masalah. Yang penting melihat kemungkinan-kemungkinan ya yang lain. Artinya ketemu orang tua gimana? Ketemu saudara-saudara yang lain gimana? Ngajak anak jalan-jalan di kapan? Harus dipertimbangkan. Oke. Terus Berikutnya dari seorang... bentar, tapi kalau ada karyawan ya karyawan yang buka agama lain. Karyawan yang agama Oke. lain. Terus Yang berikutnya, Pak, dari seorang duda berusia 52 tahun tinggal di Jakarta Barat. ya. Pak, tiba-tiba tunangan pergi meninggalkan saya karena ada maksud tertentu, salah satunya kerjaan dan uang. Apa yang harus saya lakukan? Ya diam aja, Pak. Umurmu sudah 52 tahun. Mestinya sudah cerdas pilih jodoh ya. Ya. Kalau sampai belum cerdas tuh gimana? Tapi begini Pak, tenang saja. You udah terlanjur jatuh cinta ke wanita itu. Wanita ini rasanya usianya jauh lebih muda ya. Ya. Jangan menikah dengan orang yang hanya karena mau dapat satu keuntungan. Anda nanti menikah tambah masalah. Anda pikir dapat pelabuhan, tapi malah dapat medan perang. Ya, jangan. Duda ya. Iya. Ini kasusnya belum terlalu jelas. Iya. Jadi kita nggak bisa jawab dengan lengkap. Dia punya anak tidak gitu. Kalau dia punya anak ya, kalau saran saya sih tidak menikah lebih baik. Ya. Tapi kalau tidak tahan ya dipertimbangkan, tapi tanya Tuhan. Nah dudanya itu dari tinggal mati atau duda gimana? Mungkin nggak istri balik lagi. Oke, yang penting you doa dulu, minta petunjuk Tuhan ya. Jangan patah hati gara-gara ini ya. Oke, yuk terus. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 50 tahun, menikah, tinggal di Tondano. Ya. Pak Eras yang saya kasihi, saya mengikut pengajaran Pak Eras sudah hampir 5 tahun dan mengikuti doa pagi Bapak sudah 3 tahun. Dan puji Tuhan saya merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam keluarga saya. Sungguh sangat terharu karena saya diberkati Tuhan, bukan hanya jasmani, tapi rohani. Terlebih khusus sampai saya bisa dipercayakan Tuhan, bisa menjadi pelayan di salah satu GSKI walau hanya pelayan kecil-kecilan. Pertanyaan saya, suami saya sampai sekarang belum bertobat, belum mau masuk gereja bersama saya dan anak-anak. Saya mempunyai anak sambung, 2 orang perempuan dan lelaki umur 17 tahun, wanita dan laki-laki 20 tahun. Telah bersama saya sekitar 7 tahun. Mereka juga belum bertobat dan anak kandung saya juga 2 sepasang yang wanita, puji Tuhan sudah menjadi pelayan, tetapi yang lelaki belum. Pertanyaan saya, apakah dengan belum bertobatnya mereka karena saya yang belum bisa menjadi berkat bagi mereka, Pak? Tapi saya sudah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi mereka. Malahan saya yang paling banyak mencari nafkah untuk kebutuhan kami semua dalam keluarga. Tapi saya berusaha untuk tidak mengeluh karena saya ingin menjadi anggur yang tercurah bagi keluarga besar saya, termasuk keluarga mertua, dan yang menjadi juga pergumulan saya adalah belum bisa mengendalikan emosi. Kalau suami saya kasar, sering saya marah balik. Tapi habis itu saya menangis, Pak, karena tidak bisa menahan amarah. Karena memang suami saya sangat kasar, sampai keluarganya juga nggak suka cari suami saya. Tapi saya berusaha untuk tetap sabar karena saya berpikir ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kekasaran suami saya karena saya yang belum bisa menjadi berkat bagi suami saya, Pak? Kalau suamimu memang dari dulu kasar, ya, nggak bisa jadi lembut dalam waktu singkat. Ya, Pak. Masalahnya kenapa kamu menikah dengan pria ini? Itu masalahnya.
You menjadi you cari masalah. Tetapi ya sudah, nasi sudah jadi bubur. You wanita yang rela berkorban. You wanita badak yang kerja tanpa lelah. Tetapi you juga temperamental. Dan you ketemu suami yang kasar. Suamimu mesti berterima kasih ketemu istri yang tanggung jawab seperti Anda. Yang ngurusi anak sambung dengan setia dan tanggung jawab. Tapi rupanya suamimu tidak berterima kasih, yang namanya belum bertobat. Lalu kalau anak-anakmu juga belum bisa mencari Tuhan, tidak bisa dipersalahkan. Karena lingkungan telah membentuk anak-anakmu. Dan waktu itu Anda juga belum seperti hari ini rohaninya. Berjuanglah terus. Hidup akan jadi berkat bagi anak-anak dan bagi suami. Engkau dewasa rohani, engkau suci, kesucianmu akan melting, mengalir, memberkati terus. Kalau memang kekasaran suami karena saya yang belum bisa jadi berkat, apa yang harus saya lakukan? Ya pokoknya berubah saja, berubah terus. Ya, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Berubah saja. Anda berubah, nanti suami, anak-anakmu juga semua bisa berubah. Tapi sekarang ya sabar-sabar ya menghadapi keadaan seperti ini. Oke, sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati.